Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah hari ini perlu saya sampaikan beberapa warta gereja. Warta gereja yang pertama, selama bulan September masih dilaksanakan ibadah online. Yang kedua, himbauan bagi jemaat GKJC Rahmat Warnaja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker jika bepergian dan tetap cuci tangan. Demikian warta gereja hari ini, dan mari kita masuki ibadah pada pagi hari ini. Kita memuji nama Tuhan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Selamat pagi sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kebaktian keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sudah memasuki bulan September. Di awal bulan kita selama 1 bulan ini akan bersama-sama memahami atau memaknai tentang liturgi atau katekese liturgi. Kita belajar tentang liturgi. Mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu,
tersuci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Setelah kita memujikan Kidung Jemaat 21 ayat 1 sampai 2, di mana kita diingatkan hari Minggu adalah hari yang mulia, itu hari Tuhan kita. Dan kita saat ini diajak untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita merenungkan di dalam hati kita, sejauh mana kita telah menerapkan hukum kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sejauh mana kita mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari dengan kerendahan diri kita, kerendahan hati kita, kita datang kepada Tuhan dengan mengakui segala kekurangan kita. Mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 29 bait 1 dan 2. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Setelah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan memberi kita berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Ibrani 9 ayat 14 sampai dengan 15. Ibrani 9 ayat 14 sampai dengan 15. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dalam perjanjian yang pertama. Itulah berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita tanggapi berita anugerah dengan kita memujikan Kidung Jemaat 161 bait 1 sampai dengan 2. Kidung Jemaat 161 bait 1 sampai dengan 2. Segala
segala kemuliaan bagimu penebus. Pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Malaikat dalam sorga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa untuk memohon pimpinan Roh Kudus ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di pagi yang cerah ini Tuhan, kami datang kepada Engkau dengan ungkapan syukur kami atas segala penyertaan dan cinta kasih-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Pada kesempatan pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk hamba-Mu ini Tuhan, biarkan juga Roh Kudus yang bekerja, sehingga apa yang hamba sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, pembacaan firman diambil dari Roma 13 ayat 8 sampai 14. Roma 13 ayat 8 sampai dengan 14. Roma 13 ayat 8 sampai dengan 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kasih adalah Kegenapan Hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, supaya tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia tentunya kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema untuk awal bulan September 2020 ini
yaitu persekutuan dalam kasih sebagai sebuah buah dari ibadah. Saya ulangi lagi, persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Sahabat, tentu kita sudah tahu bahwa di bulan September, Gereja Kristen Jawa bersama-sama menghayati bulan September sebagai bulan katekesi liturgi atau pembelajaran tentang liturgi yang sering kita gunakan. Kalau dalam ibadah sehari-hari di ibadah minggu, tentu kita mengacu pada sebuah liturgi. Dan di sana banyak hal yang diterapkan, dilakukan untuk membangun sebuah ibadah. Ketika masa-masa tertentu atau bulan-bulan tertentu di dalam kalender gerejawi kita, misalkan Paskah, Natal, Pentakosta, pasti ada sebuah liturgi yang kita bangun bersama. Dan di sanalah kita diajak bersama tidak hanya soal bagaimana kita melantunkan atau membaca atau mengikuti sebuah liturgi, namun bagaimana kita diajak untuk menghayati dan menerapkan liturgi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hidup kita ini adalah sebuah ibadah. Dalam artian apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu menunjukkan bagaimana kita tentunya beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena memang kita diminta untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kita diminta untuk menjadi orang yang mewujudkan kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan melalui kehidupannya maupun melalui firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus bagaimana Tuhan mengajarkan tentang kehidupan yang mengasihi. Oleh karena itu kalau kita belajar di bulan September ini tentang ibadah atau liturgi, di mana kita diajak tidak hanya menghayati sebuah liturgi, sebuah bacaan, hal yang harus kita ikuti dalam rentetan peribadatan. Tidak hanya itu, bagaimana kita harus juga mewujudkan sebuah liturgi dalam hidup kita, mewujudkan sebuah ibadah di dalam hidup kita. Kalau di dalam Roma 13 ayat 8 sampai 14, di mana kita diajak melihat kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita mengulik tentang kasih. Sudahkah kita benar-benar mewujudkan itu? Kalau kita sering diingatkan ketika kita mengaku dosa melalui hukum kasih, kita diajak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, seluruh diri kita, mengasihi Tuhan. Dan tidak hanya itu, ayat yang kedua atau ayat berikutnya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita juga harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari kita melihat, sudahkah ibadah yang kita wujudkan dalam kehidupan minggu kita, kehidupan ibadah kita setiap minggu sudah nyata di dalam keseharian kita. Ibadah yang memancarkan kasih di tengah-tengah hidup kita. Kalau kita mau melihat ke dalam hati kita, kelihatannya untuk mewujudkan sebuah kasih, ibadah yang mengandung kasih yang nyata di dalam keseharian kita, kok kelihatannya sulit. Mengapa kok bisa menjadi sulit? Karena terkadang kita harus melihat dulu siapa yang harus kita kasihi. Kita harus melihat dulu apa untungnya ketika kita mengasihi orang itu. Apa yang kita dapat? Dia bisa memberikan apa terhadap saya? Itu terkadang yang menjadi hambatan di dalam diri kita. Padahal kalau kita mau mengacu dan melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, mengasihi, ya kita dengan tulus mengasihi.
tanpa pamrih, tanpa mengharapkan sesuatu hal dari orang yang menerimanya. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi tentang kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap sesama kita, bahkan terhadap ciptaan, alam ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita, mari itu kita bangun tentunya melalui lingkup kecil kita, melalui keluarga kita, melalui persekutuan kita, lalu melalui masyarakat yang ada di sekitar kita. Inilah yang perlu kita terus kembangkan. Jadi bahwa persekutuan dengan keluarga, lalu juga persekutuan dengan saudara seiman, bahkan persekutuan dengan masyarakat yang ada di sekitar kita, disitulah ladang bagaimana kita mewujudkan kasih. Bagaimana kita menerapkan apa yang diharapkan Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Salah satunya adalah soal kepedulian. Bagaimana kita harus saling peduli satu dengan yang lain. Jadi kita tidak hanya peduli ketika kita menginginkan sesuatu dari orang yang berhak menerima kepedulian kita. Tidak hanya itu, tapi dengan tulus melakukan kepedulian terhadap sesama. Kalau dalam keluarga ya terhadap keluarga kita. Bagaimana kita peduli satu dengan yang lain. Bagaimana kita peduli terhadap persekutuan kita, saudara seiman kita, bahkan terhadap masyarakat kita yang ada di sekitar kita. Kepedulian itu harus kita tanamkan. Itu hal yang sederhana di dalam kita menerapkan kasih. Salah satu contoh pastinya, karena banyak hal yang bisa kita wujudkan, tidak hanya sebuah kepedulian pastinya. Namun saat ini kita diajak bagaimana sebuah persekutuan, sebuah ibadah yang kita lakukan dalam setiap minggunya, itu juga kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena hidup kita adalah ibadah. Bagaimana itu kita landasi juga dengan kasih. Kasih yang tulus. Tanpa pamrih kita melakukannya. Dan salah satu contoh bagaimana kita peduli terhadap sesama kita. Peduli terhadap keluarga kita. Peduli terhadap persekutuan kita. Peduli terhadap masyarakat kita. Saling membantu, menolong satu dengan yang lain. Itulah ajakan minggu pertama di bulan September ini, bagaimana kita terus mengupayakan ibadah yang sejati, yaitu kehidupan kita yang mencerminkan cinta kasih Tuhan dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apapun yang menjadi tanggung jawab kita. Mari kita melandasinya dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Sahabat terkasih, melakukan kasih itu tidak merugikan ketika kita memberikannya dengan ketulusan hati. Akan menjadi rugi ketika kita mengharapkan pamrih akan wujud kasih yang sudah kita lakukan. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita mengasihi tanpa syarat, mengasihi tanpa pamrih, mengasihi dengan tulus hati, seperti ketika kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan, haruslah kita juga mengasihi sesama kita. Karena ketika kita mengasihi sesama kita, berarti kita juga mengasihi diri kita sendiri. Karena seperti itulah firman Tuhan yang diharapkan, yang terus kita wujudkan dalam ibadah kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Perilaku kita, perkataan kita yang meneduhkan, yang membawa kasih dan damai sejahtera yang dirasakan oleh sesama kita. Kiranya awal bulan September ini semakin meneguhkan kita untuk terus berupaya mewujudkan ibadah yang berlandaskan kasih yang tulus di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya menghafalkan, membaca tata urutan ibadah, namun bagaimana kita
menerapkan itu dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita manfaatkan, mari kita gunakan hidup yang Tuhan berikan ini dengan sepenuh hati kita, dengan ungkapan syukur kita melalui perbuatan yang seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Ibadah yang menghasilkan kasih di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Pengakuan iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memperbaharui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Hujan dekatkan tercurah, itulah janjiku dulu. Hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat, biar tercurah penuh. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Yang murah, makasih Tuhan kami yang di surga. Perkenankanlah pada pagi hari ini kami bersujud di hadapan-Mu, mengaturkan syukur dan terima kasih atas segala berkat kiranya Tuhan yang telah Tuhan limpahkan pada kami semua. Berkat Tuhan kami rasakan pada pagi hari ini, kami semua boleh dalam keadaan sehat, sehingga boleh menjalankan ibadah walaupun secara online dengan penuh sukacita. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengaturkan sedikit persembahan kepada-Mu. Terimalah dan sucikanlah, sehingga persembahan kami ini nantinya dapat berguna bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Kami ingat Tuhan, saudara kami yang pada saat ini masih dalam keadaan kekurangan, berkatilah mereka, seperti Tuhan memberkati kami pada saat ini, sehingga saudara kami tersebut boleh menikmati berkat-berkat dari Tuhan seperti kami pada pagi hari ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memujikan Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2 sebagai kidung pengutusan kita.
Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Sahabat terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kembali kita mengingat bahwa kehidupan kita adalah ibadah bagi Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Melalui tutur kata, tingkah laku kita, dan kita dasari dengan kasih yang tulus. Itu sebagai wujud ungkapan syukur kita atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Namun sebelum itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.